Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang terpuji atas kesempurnaan dan terpuji atas keagungan serta kenikmatan demi kenikmatan yang dengan kesempurnaannya menciptakan langit dan bumi, yang dengan kesempurnaannya menentukan dan menetapkan perintah dan larangan, sehingga tidak ada alasan untuk kita untuk kemudian menyaksikan kesempurnaan yang ada pada hikmah Allah dalam perintah dan larangan, dalam ketetapan-ketetapan. Tidaklah bermaksiat orang yang bermaksiat, durhaka orang yang durhaka, kecuali dengan sebab lemahnya akal, dengan sebab kelemahan jiwa, di mana dia tidak mampu mencerna kebaikan dirinya terdapat pada kepatuhan dan ketaatan terhadap aturan Allah, menyangka bahwasanya kemaksiatan dan dosa akan mendatangkan sesuatu. Maka Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, beliau menyampaikan, seandainya pun dalam kemaksiatan itu terdapat dalamnya sensasi kenikmatan, akan tetapi uffin li ladzatin aqabahal bala awil adab, tidak ada nilainya sensasi kenikmatan sewah apapun dia ketika ternyata konsekuensinya adalah kehinaan, konsekuensinya adalah siksa, konsekuensinya adalah kegelapan, konsekuensinya rasa sakit. Wallahu al-musta'an. Nah, maka kita belajar untuk lebih bisa menghayati kemampuan untuk mentaati dan beribadah serta beramal saleh, kemampuan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai kebaikan, sebagai hal yang mendatangkan kenyamanan. Dengan belajar kita akan seperti itu. Itu ilmu yang bermanfaat. Para ulama menyampaikan, setiap orang yang bermaksiat, setiap orang yang durhaka, sejenius apapun dia, sebanyak apapun hafalannya, maka pada sejatinya dia adalah jahil, sejatinya dia adalah bodoh. Wallahu al-musta'an. Dan ini sejalan dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau menyampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman aw man yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din. Tanda Allah menginginkan kebaikan pada diri seorang hamba adalah ketika dia dijadikan antusias terhadap ilmu. Karena dengan ilmu itulah memang kita akan lebih berada dalam kesadaran yang sempurna untuk kemudian kita mematuhi dan mentaati Allah, dan mengesampingkan dorongan hawa nafsu kita, dan mampu melihat dorongan hawa nafsu tersebut sebagai bentuk kepandiran dan kedunguan. Kata sebagian ulama, tidak ada seorang pun di antara kita kecuali pernah terjatuh dan tergelincir dalam dosa dan kemaksiatan. Yang kita melakukannya dengan asumsi kita akan mendapatkan sesuatu di situ, dan sekarang lihat kita di mana kelezatan, di mana sensasi yang tadinya kita perjuangkan, sehingga kita pun bermaksiat. Tidak ada, yang ada hanyalah rasa sakit. Ya, oleh karena sebagian ulama mengatakan apa? Ya laitad dzunub idza takhallat khallat. Duhai seandainya dosa itu kalau sudah berlalu sudah, nggak ada efeknya, nggak bisa, mesti berefek. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan untuk kita momen di mana kita bersama-sama saling menguatkan, belajar, memperkuat diri, memperkuat keyakinan kita untuk lebih mampu mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kepatuhan dan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hal yang bertolak belakang dengan ego kita, sehingga dengan tanpa keyakinan akan terasa berat dan sulit. Wallahu al-musta'an. Melanjutkan pembahasan kita dari kitab Uququl Walidain, fenomena kedurhakaan terhadap kedua orang tua, di mana kita masih membahas beberapa bentuk kedurhakaan yang terkadang luput dari pemahaman kita bahwa hal itu adalah kedurhakaan. Ya, dengan kita membaca ini kita menjadi tahu ya betapa
kans dan peluang kita untuk masuk surga ternyata tidak sebesar sebagaimana yang kita asumsikan. Karena dosa kedurhakaan yang masuk kategori dosa besar dan dosa yang disebutkan ya, setelah dosa kesyirikan, ternyata kita belum terlalu jauh dari ruang lingkup dosa ini. 6. Yang ketiga, di antara bentuk kedurhakaan terhadap orang tua, at-ta'affuf atau ta'affuf atau ta'fif, berucap wa tadajjur, bersikap resisten min awamirihima ketika kedua orang tua memberikan perintah, ketika kedua orang tua memberikan instruksi atau menginginkan sesuatu, menunjukkan ketidaksukaan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam sebuah riwayat disebutkan ketika uminya memanggil, "Ya Abu Hurairah," beliau menjawab, "Labbaik ya ummah, labbaik ya ummah." Ya, baru ngeh kalau intonasi dia menjawab panggilan ibunya itu ternyata apa? Terlalu tinggi. Apa yang beliau lakukan? Beli budak 2 bebasin. Kepikiran. Padahal lagi merespon positif panggilan ibunya, "Labbaik ya ummah." Ya, saya datang ibu. Tapi ketika dia melihat intonasinya, volumenya terlalu tinggi dibandingkan suara ibunya, itu yang beliau lakukan. Sebutkan beliau beli 2 budak dan beliau bebaskan sebagai bentuk kafarah, sebagai upaya mengkompensasi kesalahan agar dimaafkan oleh Allah, agar tidak menjadi sebab keburukan dalam kehidupannya di dunia dan di akhirat. Kita kurang serius memperjuangkan akhirat kita sehingga terkadang kurang punya motivasi untuk mengkompensasi kekurangan-kekurangan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah intinya apa? Dimaafin, insyaallah dimaafin. Salaf rahimahumullah ketika melakukan apa yang mereka lakukan sebagaimana dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tidak menyaksikan akan keluasan kasih sayang Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena mereka melihat harus ada upaya lebih dari seorang hamba untuk membuktikan keseriusan dia dalam mematuhi Allah Subhanahu wa taala. Masalah Allah mengampuni dan memaafkan itu nanti sudah. Tapi kitanya harus punya antusiasme, pembuktian yang lebih, keseriusan untuk patuh dan taat. Maka termasuk di antara kedurhakaan ketika seorang mengatakan atau ya, atau menunjukkan ketidaksukaan, ya, resistensi ketika bapak atau ibu, ayah atau bunda memberikan instruksinya. Primen sih makanya orang bisa ngambekan sedelat apa itu ya. Wallahul musta'an. Yang kita sadar betul kadang kita nggak kayak gitu sama teman kita. Ya nggak, apalagi yang satu frekuensi gitu, yang sudah chemistry-nya dapat, yaul gitu langsung kan. Wa hadza mimma adzabana Allahu azza wa jalla bitarkih. Dan ini diantara hal yang Allah mendidik kita agar supaya meninggalkan sikap-sikap seperti itu. Sampai kita kemudian bisa mengatakan sampai hati untuk menunjukkan ketidaksukaan di wajah orang tua ketika mereka merintahkan kita, menunjukkan ada sesuatu dalam alam bawah sadar kita, ada sesuatu yang ada dalam hati kita yang membuat kita bisa seperti itu. Tidak adanya penghormatan, tidak adanya merasa ya keharusan untuk berbakti, menunjukkan orang tua dalam hati kita tidak sedemikian memiliki porsi yang besar. Karena apa? Al-ina bima fihi yumdahu, yang keluar dari ekspresi kita itu sesuatu yang merupakan buah dari apa yang ada dalam hati kita. Fakam minan nas man idza amara alaihi waliduhu saddara kalamahu bi kalimati uffin walau kana sayuti'uhuma. Betapa banyak orang-orang yang jika dia diperintah oleh kedua orang tuanya, langsung yang muncul dari lisannya adalah ucapan atau sengaja memperdengarkan tarikan nafasnya untuk menunjukkan jangan sampai kayak gini diulang lagi mak, jangan sampai kayak gini diulang lagi pak, anakmu rasa seneng. Kalau ini terakumulasi, akhirnya muncul statementnya para ulama yang mengatakan kalau sampai orang tua harus menata kalimatnya ketika berbicara dengan anaknya, maka ketahuilah kalau anak ini sudah anak durhaka sudah. Karena akumulasi dari hal-hal yang seperti ini, anak sudah ngasih kode dengan ya, atau misal naruh HP-nya dilemparin sudah, rodak
men mamane krungu, biar bapaknya paham. Sampai kemudian ibu dan bapaknya harus manggil Mas, Mbak, ini ibu ditolongin, bukan dalam rangka edukasi, bukan dalam rangka berlemah lembut, tapi takut. Orang tua butuh strategi khusus supaya anaknya enggak terusik, tersinggung. Wah sudah, ini akumulasi. Sebagian anak mengucapkan kalimat ini dan ini kedurhakan, meskipun pada akhirnya kemudian dia melakukan apa yang diinginkan kedua orang tuanya, mentaati kemauannya, mengikuti apa yang menjadi keinginannya. Nah, maka sikap menunjukkan ketidaksukaan, nggak legowo, ya, sikap yang entah disadari atau tidak hendak memberikan kode kepada orang tua. Kalau anaknya nggak seneng, nggak pengen, itu kedurhakaan. Ya, Allah sudah mengatakan fala taqul lahuma uffin. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian berkata kepada ibu atau bapaknya, abi atau uminya, apalagi yang lebih dari itu. Itu efeknya bagaimana buat orang tua, dan sikap-sikap yang lain efeknya ke orang tua bagaimana. Kalau mungkin menimbulkan rasa sakit mungkin dengan dosis 20, tapi yang bukan tapi misal gitu, itu mungkin 30 atau 40, atau meskipun dengan bahasa kromo, ngapunten Bu, napa mboten saged ngenjang mawon, itu mungkin 70 meskipun bukan meskipun pakai bahasa kromo. Kira-kira kalau ada anak mboten saged ngenjang mawon Bu, rata-rata orang tua kita gimana? Nyerah atau enggak? Nyerah sudah. Nggih sampun Mas, padahal pengen, sakit padahal. Nas'alullah an yu'inana ala birrul walidain. Ya, maka ini poin ketiga di antara bentuk sikap durhaka terhadap kedua orang tua. Ya, ini hanya satu dari sekian banyak bentuk redaksi, gestur, sama intinya. Ya, wallahul musta'an. Yang keempat, di antara bentuk kedurhakaan seorang anak terhadap kedua orang tuanya adalah al-abus, bermuka masam, waqtaktibul jabin, mengernyitkan dahi, amamahuma, di hadapan keduanya. Ya, kalau orang tua misal mau ngasih instruksi gitu, mas, begitu dia lihat muka kita langsung muka masam. Kira-kira gimana? Lanjut nggak? Nggak jadi Mas, nggak jadi aja. Atau mungkin dialihkan pembicaraannya ke yang lain. Itu sakit sekali. Apalagi sampai melotot, ya. Taktibul jabin, seorang mengkerutkan dahinya, seakan-akan saya setuju dalun-dalu kata seniki, ya. Yang benar aja. Ya, kadang gestur itu lebih menyakitkan dibandingkan statement yang jelas. Karena di situ ada gimana sih, orang suruh duduk, bilang duduk sama tangannya gitu. Lebih nggak sopan mana. Nah, maka kata penulis hafizahullah wa ra'ah, ba'dun nas tajiduhu fil majalis bashushan mubtasiman hasanul hulq yantaki minal kalam atayibah. Sebagian orang kita dapati dia kalau sedang bermajlis dengan teman-temannya, Masya Allah, mukanya ceria, senyum, akhlaknya Masya Allah. Ketika berbicara benar-benar memilih redaksi yang pas, ya, supaya enggak menimbulkan ketersinggungan. Wallahul musta'an. Fa idza ma dakhala al-manzil, akan tetapi jika dia sudah masuk ke rumah, wa jalasa bi hadratil walidain, kemudian duduk di hadapan kedua orang tuanya, langsung berubah setelannya, ya, Yang bikin orang tua kemudian mending aku ning kamar wis nyekel HP. Yang menjadikan orang tuanya kemudian aku panding umai tangga sedelat. Kenapa? Dia nggak nyaman sama anaknya. Ya, karena dia tahu betul anaknya ketika nanti diajak ngobrol yang muncul adalah ekspresi-ekspresi yang menyakitkan. Kalau di luar dia bisa bikin temannya betah, di dalam rumah kebalikannya. Orang tua kan cerdas ya. Gimana mereka dari lahir didik kita tahu. Ini anak kalau kayak gini berarti dia nggak suka. Ini anak kalau gini berarti lagi tersinggung. Ini anak kayak gini lagi pengen diganggu. Nah, itu muncul terus kalau di rumah. Paham orang tua kita. Setelah diganggu iki, keluarlah. Ya, berubah kondisinya. Sikap lemah lembutnya hilang. Ya, enggak berarti kemudian marah-marah sih enggak. Cuman sikap-sikap yang bisa dibaca dari ekspresi dan sebagainya membuat orang tua yang cerdas untuk kemudian yang terkadang di momen-momen tertentu, ya, momen-momen yang sensitif, betul-betul kekasarannya muncul.
Tidak peduli di rumahnya orang tuanya lagi istirahat atau apa, siang-siang kalau dia nggak enak hati banting pintu aja sudah. Nggak ada pertimbangan dalam benaknya nanti orang tuanya kaget, nanti orang tuanya gimana, nggak, brek sudah. Lempar piring di wastafel, begitu. Lempar sendok, orang tua paham ini maksudnya apa. Ya, maka terkadang di kondisi-kondisi tertentu, ya, di kondisi-kondisi pembuktian seorang muncul betul karakternya yang sebenarnya asal. Oleh karena Rasulullah SAW mengatakan khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu orang yang tetap bisa baik meskipun di dalam rumahnya. Uji konsistensi itu di situ. Sebagian orang tua melihat anaknya di dalam rumah itu seperti nggak tersentuh sudah. Kesenggol dia marah, jangan ngomong sama saudaramu ini kecuali kalau dia lagi benar-benar pikirannya lagi jernih. Kalau enggak, jangan. Orang tuh sampai harus kayak gitu supaya apa? Rumah itu tetap damai, rumah itu tetap sejuk, rumah itu tetap apa? Kondusif, hangat. Karena ada salah seorang, dan semoga bukan kita, yang terkadang menunjukkan dirinya nggak punya respek sama sekali terhadap orang tuanya, ya, nggak punya rasa takut terhadap Allah Subhanahu Wa Taala terkait dengan apa yang menjadi hak orang tua. Yang dia pikirin adalah apa? Problematikanya sendiri. Orang tua bagaimana cara membahagiakan mereka tidak pernah masuk dalam rumusnya. Maka dikatakan minan nasiman yasilul ab'adain wa yashki bihil aqrabul aqrab. Sebagian orang ada yang terhadap orang lain bikin senang, tapi sama orang yang deket-deketnya nyesek. Sama yang lain Masya Allah absyir ahlan wa sahlan anna baina'in warra'as, humble sehumble-humblenya, toleran setoleran-tolerannya. Begitu sama orang tuanya yang harus antisipasi A, antisipasi B, antisipasi C, D, E, supaya tidak menyinggung anaknya. Wallahul musta'an. Maka ini bentuk kedurhakaan yang keempat. Bentuk kedurhakaan yang kelima, nasallallahu al-afiyah, an-nazar ilal walidaini syazara, melihat kepada kedua orang tua dengan pandangan yang meremehkan, dengan pandangan yang menganggap mereka tidak penting. Nah, ini biasanya apa? Momen-momennya ketika kita sedang dikejar deadline. Kita tunggu nih kancane iki, Mak. Ketika kita mempertimbangkan nanti saya malu di hadapan teman-teman nih nanti gimananya, dan melihat maknya sebagai penyebabnya, orang tuanya sebagai penyebabnya. Dulu sebagian ulama haywah, dia ngajar dekat rumahnya, nanti kalau ibunya punya masalah, psikologinya bermasalah. Jadi kadang kalau dia sedang bersama muridnya sedang belajar gitu, murojaah bareng gitu, kadang ibunya nongol dari jendela. Ya haywah, ambil dedek ngasih makan ayam. Kata Ewa apa? Ta'limukum sunnah mustahab wa ta'atul walid wajibun. Idza sabartum ya fabqa wa illa fadhabu. Langsung responnya apa? Mengajari kalian ilmu itu perkara sunnah mustahab, tapi taat sama ibu wajib. Yang mau sabar duduk, yang enggak pulang. Kalau kita kan apa? Ini thalabul ilm ini, tabligh akbar ini. Sekedar nginjang maling dan sebagainya. Di Rika tahu lagi itu Rika, waduh, Allahul musta'an. Maka termasuk bentuk kedurhakaan terhadap kedua orang tua ketika seorang anak melihat kepada orang tua dengan sorot mata tajam, ribun gitu misalnya. Apa mak? Gitu. Yang bikin orang tua tahu saya harus mundur sedikit ini. Ini durhaka. Dan termasuk juga melihat kedua orang tua dengan pandangan apa? Meremehkan, merendahkan. Ya, misal orang tuanya ngomong nggak nyambung, kemudian gitu misal, ya, pakai gayanya orang sekarang, matanya itu orang tua itu ditaruh di pojok itu loh. Wallahul musta'an. Yang insya Allah kita lebih tahu gestur-gestur dengan mata kita yang kita maksudkan dengannya merendahkan orang lain. Nah itu kena orang tua kita misal, pas lagi ngomong misal nggak nyambung misal, ya orang tua kita tentu saja lain dengan dengan kita, ya, itu ujiannya kita ngomong atau enggak kita sama orang tua. Speaker musola lagi rusak apa pancen sing adan laka ya. Sebagian bocah, sebagian anak-anak itu pendengarannya jenengan itu misal. Kupingnya mah dipasang mah, ya, ini naudzubillah. Jadi kenapa dikatakan khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dikarenakan ya momen di dalam rumah itu banyak dinamikanya. Yang di situ pembuktian demi pembuktian. Seberapa besar dan serius
ya, pengagungan kita terhadap mereka. Kata qala Muawiyah bin Ishaq an Urwah bin Zubair, dinukilkan dari Urwah bin Zubair, beliau berkata, ma barra walidahu man syadda tarfa ilaih, bukan anak yang berbakti yang dia melihat kepada orang tuanya dengan pandangan yang tajam, bukan anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya yang melihat kepada orang tuanya dengan apa, sorot mata yang apa, yang tajam, yang terkadang sama temennya aja nggak kayak gitu. Temennya berapa sih? 20, 30, 40, 50, nggak pernah, biar taruhlah ada nggak sampai 5, yang sisanya itu spesial sampai dia nggak seperti itu. Nah, emaknya, bapaknya itu dimasukin diantara yang 5 itu yang pantas untuk dipelototin. Nah, terhadap orang kafir saja Allah mengatakan fasahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau orang tuanya kafir, kata Allah sahibhuma fid dunya ma'ruf, pergaulilah mereka di dunia ini dengan cara yang baik. Nah, maka kita bisa bayangkan, pandangan mata saja sudah menjadi indikator seorang berbakti atau enggak. Apa sih implikasinya? Kita sering ingetin itu di tempat-tempat yang lain juga. Birrul walidain itu bukan kepentingan orang tua, yang paling berkepentingan itu kita sebagai anak. Karena berkah enggaknya hidup kita tuh itu. Terkadang kita dulu merasa bicara birrul walidain ya karuan jenengan yang berkepentingan sebagai orang tua. Salah ternyata. Yang berkepentingan terhadap birrul walidain adalah kita sebagai anak. Karena berkah tidaknya hidup kita bersama keluarga kita, sama anak kita, dengan pekerjaan kita, kesehatan kita, itu sangat ditentukan dengan bagaimana hubungan kita dengan kedua orang tua kita. Nah, Allah musta'an. Salah itu yang benar dari Allah, yang keliru dari saya pribadi dan syaitan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.